Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang udah mulai offline lagi. Kira-kira seperti apa ya kegiatan seorang dosen seharian kalau lagi offline? Yuk ikutin ya, kita beres-beres dulu. Let's go. I must have sent 100 poems on the way you used to smile at me. I used to write them for you daily, but my thumbs are running dry lately. No one wants to hear a song about the bitch that broke my heart. Should have listened to my mama, she saw through you from the start. But now we're here, a region spark among the flowers, and I wish it would rain, 'cause in the sun. Nah, akhirnya nih di tempat aku ngajar udah diperbolehkan untuk adanya pertemuan offline atau pertemuan tatap muka. Udah lama banget ya, udah 2 tahun berarti kita online. Jadi kasihan nih teman-teman yang masuk kuliah angkatannya 2020 ya berarti, dan yang 2021 masih belum merasakan pertemuan di kampus. Ini akhirnya mulai lagi, walaupun belum semua, tapi akhirnya dimulai lagi. Nah, kali ini ikuti kegiatan ya, ngapain aja di kampus. That will make you change your mind. I'll say goodbye on a beautiful spring day. There was a place not too dissimilar to this one where I first saw your face. You look like home, sat all alone. I should have found somebody cheaper to chase. Oke, alhamdulillah nyampe juga ke kampus ya. Situasi kampus masih sepi karena gak banyak yang offline, masih pada online karena belum semua. Agendanya adalah bimbingan dulu nih, membimbing Uli. Dadah dulu dong. Agendanya bimbingan mungkin sampai siang ngerjain artikel buat ngirim-ngirim. Nah, sorenya baru nanti kita kelas ya. I lost all my money, dear. You knocked the swagger out of me. But now we're here, a region spark among the flowers, and I wish it would rain. 'Cause in the sun, you look so lovely that I'm falling for you over again. Since I have nothing left to say that will make you change your mind, I'll say goodbye Cek. on Oke. a beautiful. Nah, sambil nunggu ke aktivitas selanjutnya, mau jawabin dulu beberapa pertanyaan. Yang pertama, gimana caranya supaya bisa jadi dosen ya? Jawabannya gampang. Cari lowongan pekerjaan dosen, terus ngelamar atau daftar ya. Jadi mitos itu semua yang bilang kalau dosen harus pinter, dosen harus jago ngomong. Enggak. Yang penting kalau teman-teman pengen jadi dosen, gampang. Cari lowongan pekerjaan yang buka lowongan pekerjaan dosen, ngelamar dan daftar ke sana ya. Jadi kalau teman-teman ngelamar, persyaratannya sesuai, ikut tes, hasil wawancaranya cocok sama kampusnya, ya jadilah dosen gitu ya. Walaupun memang persyaratannya harus S2 tentunya ya, dosen itu harus S2 untuk ngajar S1 gitu. Jadi nggak usah pinter, nggak usah public speaking bagus. Banyak kok dosen-dosen yang harus jago neliti juga enggak, ngomongnya jago juga enggak, harus pinter banget juga enggak ya. Banyak juga dosen yang biasa-biasa aja kan gitu. Yang penting apa? Ngelamar ya, daftar gitu.
Nah, terus nih ada yang bagus nih, pertanyaannya bagus. Ini mungkin jawabannya agak panjang ya. Dari Nazla Gaisani ya. Ini yang nanya di YouTube. Kang, katanya saya pengen masuk jurusan psikologi. Boleh bahas cara belajar Kang Zen seperti apa? Karena saya ngerasanya penjelasan Kang Zen kalau lagi webinar, kelas, atau video di YouTube itu enak. Dan bukan tipe kayak yang ngajar atau dosen-dosen lain, katanya seperti itu. Gimana ya cara belajarnya? Nah, ngomong-ngomong soal cara belajar, kalau aku pribadi sih ya, cara belajarnya adalah nyari tahu siapa tokohnya dan mempelajari kisah hidup si tokoh. Jadi misalkan gini, kalau kita lagi ngomongin soal Newton, misalkan ini ngomongin fisika misalkan ya, lagi belajar teorinya Newton. Newton punya teori dan punya rumus. Nah, aku tuh biasanya nggak pernah ngapalin rumusnya dan nggak coba mengerti rumusnya. Tapi buru-buru pengen tahu si Newton itu siapa, anaknya siapa, bapaknya siapa, lahir dari mana. Jadinya emang ribet, cara belajarnya tuh ribet. Jadi harus tahu tokohnya. Apalagi nanti kalau belajar psikologi itu, kita akan banyak kenal sama tokoh-tokoh yang mereka banyak banget ngeluarin teori yang satu sama lain tuh kadang beda-beda, saling sanggah gitu. Nah, kalau aku sih tipe orang yang kemudian belajarnya itu mesti kenal sama orangnya. Siapa itu Sigmund Freud, siapa itu Rogers, siapa itu Kahneman misalkan, siapa itu kemudian Watson, dan macam-macam, nyari tahu di orangnya. Jadinya ketika lagi ngomongin teorinya, ngerti dan paham karena ikut masuk di skenario sama sejarah hidup orangnya. Nah, kalau di ajaran Islam itu namanya thaqafah ya. Jadi di mana kita kemudian mempelajari pemikiran seseorang dengan ikut menelusuri perjalanan hidupnya. Kalau kita ikut menelusuri perjalanan hidup, maka kita tahu ketika mana, dalam fase apa orang ini menemukan sesuatu. Jadinya pas kita tahu dan belajar teorinya, kita akan merasakan gairah yang sama seperti halnya orang itu ketika menemukan teori itu. Jadi katakanlah ada tokoh misalkan, namanya Ivan Pavlov, kalau di dalam psikologi itu yang nemuin teori soal stimulus dan respon. Saya menelusuri dulu Ivan Pavlov ini di Rusia itu siapa, pergi ke Amerikanya kapan, belajar psikologinya seperti apa. Nah, ketika dia melakukan eksperimen dan kemudian dapat teori yang menjelaskan soal stimulus dan respon, classical conditioning, itu saya jadi ikut seneng, ngerasain banget betapa bergairahnya, semangatnya, dan temuan itu begitu wow. Kalau kata Archimedes itu jadi ngerasain eureka gitu ya, merasain vibes dan nuansa yang ikut bahagia dan senang ketika nemuin teorinya. Nah, makanya ketika ngejelasin ke orang lain enak karena pakai storytelling. Kenapa? Ada narasi kehidupan yang aku share ke orang lain dalam bentuk cerita. Orang jadi lebih mudah paham, lebih mudah kenal, dan aku pun jadi senang nyeritainnya. Jadi bukan sebuah keterpaksaan ketika harus ngajar dan nyeritain sebuah teori, karena aku ngerasa itu ada kisah yang seru di baliknya. Makanya sempat ada yang bilang kalau aku lagi ngajar, pasti sering banget bilang kata menarik. Kenapa? Karena di tiap kisah yang mau aku share itu pasti ada hal-hal menarik di kisah orang itu. Begitu cara aku belajar. Nah, memang cara belajar itu ribet ya. Cara belajar ini ribet karena nggak to the point. Harus dulu nelusuri siapa orangnya, bagaimana kisahnya, dia sampai ketemu si teori itu di mana, bagaimana cara dia berpikir, kemudian dia merenung dapat apa. Itu proses yang panjang. Tapi panjang tapi worth it ya. Karena kemudian itu jadi sequence, jadi alur yang bertahan lama di dalam pikiran dan mudah dipahami. Juga pas ngejelasin ke orang lain juga mudah. Itu cara belajarku ya. Tapi teman-teman gimana cara belajarnya? Beda-beda kali ya. Oh iya, apalagi kalau misalkan ngomongin kayak statistik, ngitung-ngitung, ngukur-ngukur, termasuk. Jadi walaupun kerjaan yang ngitung-ngitung, aku tuh orang yang kemudian nyari tahu, kok bisa ya dia kemudian mikir dan ngejadiin ini tuh rumus yang bikin orang tuh gampang. Makanya jadi apal banget, hatam banget terkait hitung-hitungan kalau statistik ya, atau psikometri itu tahu banget ini dari mana rumusnya, kemana, ngebaginya gimana ya, karena menelusuri bagaimana orang itu dapetin temuan itu.
Seru pokoknya, ilmu itu ternyata seru dan Masya Allah keren banget. Bimbingannya udah selesai, sekarang tinggal masuk ke kelas untuk ngajar dan juga mereka diminta praktek untuk public speaking dan delivery training. Jadi di psikologi Unjani ini ada mata kuliah namanya public speaking dan delivery training. Kita lihat yuk kayak gimana keseruannya, dan mungkin di antara beberapa mahasiswa yang tampil nanti akan jadi konten di video-video selanjutnya. Kita simak dulu aja keseruannya kayak gimana. Now we're here, a region spark among the flowers, and I wish it would rain. 'Cause in the sun, you look so lovely that I'm falling for you over again. Since I have nothing left to say that will make you change Anak laki-laki your 3 mind, kali cenderung I'll say lebih goodbye sering menampilkan on a perilaku tersebut beautiful dibandingkan spring. anak perempuan. Dan elektra kompleks. Kalau Oedipus kompleks itu adalah di mana anak laki-laki memiliki kelekatan dengan ibunya, lalu menganggap ayahnya sebagai saingan. Kalau elektra kompleks terjadinya pada perempuan, di mana anak perempuan itu mengalami kelekatan dengan ayahnya dan menganggap ibunya sebagai saingan. Atit gitu. Itu teh dia teh lagi menjelaskan, dia teh mengungkapkan rasa sakitnya, kita langsung memberitahu oh sakit gitu. Jadi harus langsung dibenerin biar jadi nggak kebiasaan buat nanti ke depannya. Terus kalau misalnya teman-teman punya teman di lingkungan yang mempunyai perilaku seperti itu tuh, kalau bisa jangan dijauhin gitu kan. Sekarang teman-teman udah ngerti nih sedikit gitu materi dari saya gitu kan, istilahnya yang bisa saya bagi sama teman-teman. Jadi istilahnya kan jangan dijauhin, soalnya kan kasihan juga, siapa tahu si Anak-anak ini membutuhkan kehangatan, membutuhkan pengasuhan. Nah, kalau misalnya anak-anak ini kebutuhannya itu terpenuhi, dia akan tumbuh kembang menjadi orang yang bisa percaya dengan orang lain, juga mengembangkan asanya. Tapi kalau krisis egonya ini terus tidak terselesaikan, dia akan tumbuh menjadi orang yang tidak mudah percaya kepada orang lain. Dia akan menganggap dia mah cuma manfaatin aku doang. Kan suasana hatinya udah mulai gak teratur, jadi suka mood swing gitu loh kalau bahasa sekarang ya. Kayak lagi seneng nih tiba-tiba sedih, lagi sedih tiba-tiba seneng, pokoknya nggak teratur lah berubahnya tuh kayak tiba-tiba gitu, aneh. Tahu ya, namanya manusia itu punya needs, ada dari mulai psychological needs, terus juga affiliation dan lain-lain. Nah, orang ini nih merasa nggak puas baik secara psikologis maupun secara seksualnya, makanya dia mencari dari eksternal di luar pasangannya. Katanya nih, kalau misalnya lihat perempuan yang bibirnya sedikit tebal, katanya itu memiliki nafsu yang lebih. Ya, itu masih stereotip teman-teman, Ya, tenang. Ternyata teman-teman, perilaku ini tuh ada pengaruh sosialnya teman-teman. Nggak tiba-tiba dia jadi ngeroyok orang kayak terus namanya malak orang gitu kan, nggak tiba-tiba kayak gitu. Nah itu tuh ada pengaruh sosial teman-teman. Mungkin itu aja sih ya yang bisa saya sampaikan, walaupun emang nggak ada isinya kayaknya gitu kan, soalnya saya tuh juga ngeblank gitu loh. Tiba